Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada waktu itu ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum. Tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 ya 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, katakanlah tadi ada yang melakukan interupsi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang, ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parera, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya itu 2/3 anggota hadir dalam rapat hari. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini di NES 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Nah, tentu saja kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya, yaitu tentang pemakzulan Wapres kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya tertarik untuk membacakan pendapat atau komentar-komentar teman-teman kita yang menanggapi video yang barusan saja kita tonton. Lagian Jokowi nyogok sana-sini, emang itu duit dia? Itu duit korupsi juga. Tangkap Jokowi, makjulkan Gibran. Kalau lambat negara akan hancur. Berkeping-keping, salam, akal sehat. Di era Jokowi, semua sektor terlibat korupsi termasuk DPR dan MPR. Semua ini rakyat yang harus berjuang dan purnawirawan TNI untuk memakjulkan Gibran. Ketua Umum Gerindra juga menikmati di era Jokowi, yakin akan terjadi gelombang besar, mengingat rakyat sudah jatuh miskin karena ulah Jokowi dan para koruptor. Lihat saja nanti. Jika DPR atau DPRD tidak pro rakyat, saatnya rakyat harus bangkit, maka tiada kata lagi bubarkan DPR atau DPRD. Oke, kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Alanaja. Dengan segera Gibran dimakjulkan Wapres pelongo-pelongo, kerjanya bisa bikin apa? 270 juta penduduk Indonesia dapat Wapres pelongo-pelongo. Sungguh memalukan, apa kata dunia? Secepatnya Gibran diberhentikan dari jabatan Wapres. Rakyat Indonesia setuju Gibran dimakjulkan. Lebih cepat, lebih baik Gibran dimakjulkan, cepat adili Jokowi dan kroninya, mantap. Wapres nggak berwibawa buat negara dan juga keturunan pembohong, pastinya negara akan dibuat kaos. Anggota DPR yang tidak hadir patut dipertanyakan, siapa saja dan dari mana partai apa saja. Seharusnya dibeberkan supaya rakyat tahu. Kalau DPR sudah tidak mewakili rakyat, kita sebagai rakyat, mari kita rapatkan barisan dan kita bubarkan saja DPR. Reformasi jilid 2 harus terjadi. Secepatnya Gibran diganti, itu sangat lebih bagus karena Gibran itu hanya beban bagi negara. Rugi rakyat dan negara ini kalau Wapres seperti ini. Lagipun Jokowi punya agenda licik dengan memasang Gibran sebagai Wapres. Jika DPR tidak pro rakyat, jangan ada DPR lagi di negara Republik Indonesia tercinta ini. Anggota DPR yang tidak hadir di sidang paripurna DPR berarti sudah menerima uang suap dari Jokowi. Bubarkan DPR sekarang juga. Maju bersama maju bareng-bareng Mbak Puan Maharani. Suhun rakyat dan masyarakat sujud bersyukur. Oke, kita lanjut lagi. Rakyat Indonesia harus melihat partai mana yang dapat seweran. Masalahnya Cuan Mulyono gak berseri, contohnya ijazah. Gibran tidak melakukan kesalahan sesuai undang-undang, tetapi Gibran tidak bisa kerja. Hanya belusukan aja di masalahnya, coba camkan di hati nurani para pendukungnya. Rapat gak biar hadir, gaji dan tunjangan diterima, mental dan moral tak patut dicontoh, malulah pada dirimu sendiri wahai DPR. Bubarkan saja DPR dari tahun 2014 sampai 2024. Hanya jadi budak Jokowi dan oligarki, tidak mewakili aspirasi rakyat. Alhamdulillah ya Allah, tamatlah Gibran telah dimakjulkan hasil rapat paripurna di DPR RI. Jadi semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merasa puas. Gibran tamat hasil rapat dari purna di DPR RI. Semua rakyat merasa lega dan puas. Terima kasih para semua anggota DPR RI. Waduh, jangan
takut keluarkan uang untuk membela Gibran, pasti bisa maju dan terus jadi wapres asal berani bayar. Dan saat itu pun dengan uang pelicin, membuat pejabat yang terima uang tidak hadir. Padahal anggota DPR dan MPR sudah dibayar oleh negara dengan uang yang sangat besar. Namun beda dengan uang yang bicara pada sidang belum disinggung soal pemakzulan karena uang belum puas jadi masih santai. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita, Fauji Baraya. Makjulkan secepatnya Wapres Samsul. Gublek yang nggak penting buat Indonesia, ganti dengan orang yang baik, jujur, amanah, tegas, berkeadilan. Bubarkan DPR, apalagi banyak yang tidak hadir, mereka itu mewakili rakyat, dibayar rakyat. Jahat itu, pelanggaran itu, cirian orang-orang yang jolim, tidak dipilih lagi. Ya itulah komentar teman-teman kita yang menanggapi video yang barusan saja kita tonton. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen, share, dan subscribe. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.